Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi merupakan salah satu tanda datangnya kiamat. Sebagaimana hadits riwayat Abu Said Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Seperti apakah turunnya Nabi Isa kelak? Dalam sejumlah riwayat disebutkan beliau seorang laki-laki. Berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek. Kulitnya kemerah-merahan. Rambutnya keriting. Berdada bidang. Rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan An-Nawas bin Saman. Beliau alaihi salam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Tidak seorang kafir pun yang mencium nafas Nabi Isa melainkan akan mati. Padahal nafasnya sejauh mata memandang. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi Isa alaihi salam turun di tengah golongan yang dimenangkan At-Taifatul Mansuroh, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Sahih. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Ibnul Jarud, dan Ibnu Hibban. Nabi Isa turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan beliau sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru namun mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Quran Surat Ali Imran 55. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah. Sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur. Sebagaimana firman-Nya. Dan dialah yang mewafatkan, menidurkan kalian di malam hari. Quran Surat Al-An'am 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Sementara itu dalil-dalil turunnya Nabi Isa jelang hari kiamat kelak adalah sebagai berikut. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, "Kemarilah, sholatlah mengimami kami." Kemudian Nabi Isa menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini." Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Ibnul Jarud, dan Ibnu Hibban. Yang kedua, hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihi salam sebagai hakim yang adil.
Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah upeti atau pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sahih hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Yang ketiga, hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun. Kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatkannya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Dari semua hadits dan kutipan dari Al-Quran sangat jelas bahwa sebelum kiamat terjadi akan ada tanda kebesaran Allah yang akan dilihat oleh semua umat muslim dan kaum musyrikin tentang kebenaran Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang dibawa para rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski yang sangat detail dalam penjelasan adalah Al-Quran kitab atau wahyu yang diturun sebagai pedoman umat muslim di seluruh dunia. Tentunya dari semua tafsiran ini semoga membuat kita semakin yakin dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diselamat dari fitnah ajal dan dari kemungkaran yang ada di dunia. Dan kelak mendapatkan rahmat di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.